Dari ratusan nabi yang diutus Allah ke bumi, hampir semuanya lahir di satu wilayah yang sama. Padahal dunia ini sangat luas. Ada Afrika, Eropa, Asia Timur, hingga Nusantara. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Kenapa justru Timur Tengah? Apakah ini hanya kebetulan sejarah? Ataukah sejak awal Allah memang telah menetapkan wilayah ini sebagai pusat risalah manusia? Jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena alasan dibaliknya berkaitan dengan awal penciptaan manusia. Berkaitan dengan peradaban tertua di dunia. Berkaitan dengan kekuasaan, kesombongan, dan pembangkangan manusia terhadap Tuhan. Dan juga berkaitan dengan strategi dakwah yang tidak pernah kita sadari. Jadi, sebelum Anda menyimpulkan apapun, mari kita telusuri bersama jawabannya. Pelan-pelan, dari awal sejarah manusia. Dan semua ini harus kita mulai dari satu kisah paling awal. Di mana sebenarnya manusia Untuk memahami kenapa banyak nabi lahir di Timur Tengah, kita harus kembali ke titik paling awal dalam sejarah manusia. Titik itu bukan kerajaan, bukan kota, melainkan saat manusia pertama diturunkan ke bumi. Dalam Islam, manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti di mana Nabi Adam pertama kali diturunkan. Namun para ulama dan sejarawan sepakat bahwa kehidupan awal manusia berkembang di wilayah yang subur. Wilayah itu dikenal dalam sejarah sebagai daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Disinilah manusia mulai bercocok tanam, menetap, dan membangun komunitas pertama. Sungai-sungai besar seperti Nil, Tigris, dan Efrat menjadi sumber kehidupan awal peradaban. Karena di tempat inilah manusia hidup berkelompok, aturan sosial mulai terbentuk. Dan ketika manusia mulai membentuk masyarakat, disitulah potensi penyimpangan juga muncul. Kesombongan, penindasan, dan penyembahan selain Allah mulai terjadi. Karena itulah, Allah mengutus para nabi, bukan ke wilayah kosong, tetapi ke pusat kehidupan manusia. Nabi diutus ke tempat di mana manusia paling ramai, paling berpengaruh, dan paling membutuhkan petunjuk. Dan sejak awal sejarah itulah, wilayah Timur Tengah menjadi panggung utama risalah ketuhanan. Namun ini baru permulaan, karena faktor berikutnya justru lebih menentukan. Faktor yang membuat Timur Tengah menjadi jantung peradaban dunia kuno. Setelah manusia mulai menetap, satu hal menjadi kunci utama berkembangnya peradaban: air. Dan wilayah Timur Tengah adalah rumah bagi sungai-sungai paling penting dalam sejarah manusia. Di Mesir, Sungai Nil menghidupi jutaan manusia selama ribuan tahun. Di Mesopotamia, Sungai Tigris dan Efrat melahirkan kota-kota besar pertama di dunia. Di tempat-tempat inilah manusia mulai membangun peradaban, hukum, dan kekuasaan. Namun ketika peradaban tumbuh, kesombongan manusia pun ikut berkembang. Manusia mulai merasa cukup dengan kekuatan dan akalnya sendiri. Disinilah kekuasaan berubah menjadi penindasan. Dan hukum berubah menjadi alat untuk menguntungkan segelintir orang. Karena itulah, Allah mengutus Nabi ke pusat-pusat peradaban, bukan ke daerah terpencil. Nabi diutus untuk menegur penguasa, melindungi yang lemah, dan mengembalikan manusia kepada tauhid. Maka tidak mengherankan jika banyak nabi muncul di wilayah yang paling maju, sekaligus paling rusak. Timur Tengah bukan hanya pusat kehidupan, tetapi juga pusat ujian bagi umat manusia. Disinilah keimanan dan kesombongan
sering kali berhadapan secara langsung. Dan ketika peradaban mencapai puncaknya, disitulah tantangan terbesar bagi para nabi dimulai. Karena nabi bukan hanya menghadapi rakyat, tetapi juga raja-raja paling kuat dalam sejarah. Ketika peradaban mencapai puncaknya, manusia mulai percaya bahwa kekuasaan ada di tangan mereka sepenuhnya. Raja-raja besar muncul, memerintah dengan kekuatan militer dan kekayaan yang belum pernah ada sebelumnya. Di Mesir, Firaun mengaku sebagai Tuhan tertinggi di hadapan rakyatnya. Di Babilonia, Namrud menantang kekuasaan Allah dengan kesombongannya. Di negeri-negeri lain, para penguasa menindas yang lemah dan memutarbalikkan kebenaran. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula penyimpangan yang terjadi. Dan di saat seperti inilah, Allah mengutus para nabi sebagai penyeimbang sejarah. Para nabi datang bukan membawa senjata, tetapi membawa kebenaran. Mereka berdiri sendirian menghadapi raja, penguasa, dan sistem yang menindas. Inilah sebabnya banyak nabi lahir di wilayah penuh kekuasaan, bukan di tempat yang tenang. Karena jika risalah berhasil mengubah pusat kekuasaan, dampaknya akan menyebar ke seluruh dunia. Timur Tengah menjadi medan pertempuran antara tauhid dan kesombongan manusia. Dan setiap nabi membawa pesan yang sama. Kekuasaan sejati hanya milik Allah. Namun tidak semua kaum mau menerima kebenaran itu. Di antara kaum yang paling sering membangkang, ada satu kaum yang menerima lebih banyak nabi daripada yang lain. Kaum yang kisahnya akan mengubah arah sejarah kenabian. Di antara semua kaum dalam sejarah kenabian, ada satu kaum yang menerima paling banyak nabi. Kaum itu adalah Bani Israel. Mereka adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang juga disebut Israel. Allah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel, termasuk kitab, kenabian, dan kemenangan atas musuh. Namun di saat yang sama, mereka juga dikenal sebagai kaum yang sering melanggar perjanjian. Setiap kali mereka menyimpang, Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan. Ketika mereka kembali menyimpang, nabi lain pun diutus. Inilah sebabnya, dalam sejarah, Bani Israel memiliki nabi-nabi seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa. Bukan karena mereka lebih mulia, tetapi karena mereka lebih sering diuji. Setiap nikmat yang besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar. Ketika tanggung jawab itu diabaikan, maka peringatan pun diperbanyak. Itulah sebabnya, kenabian di wilayah Timur Tengah terasa begitu padat dalam satu garis sejarah. Bukan karena Allah membatasi risalahnya, tetapi karena disitulah masalahnya paling besar. Dan semakin besar penyimpangan, semakin sering pula peringatan diturunkan. Namun ada satu faktor lain yang sering luput dari perhatian. Faktor yang membuat risalah para nabi bisa menyebar jauh melampaui tempat kelahirannya. Selain sebagai pusat peradaban dan kekuasaan, Timur Tengah juga memiliki satu keunggulan besar lainnya. Wilayah ini berada di persimpangan jalur dagang dunia kuno. Dari Timur Tengah, jalur perdagangan menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Pedagang membawa barang, tetapi mereka juga membawa cerita, budaya, dan kepercayaan. Karena itulah, pesan yang lahir di wilayah ini dapat menyebar jauh melampaui tempat asalnya. Mekah adalah contoh paling jelas dari pusat perlintasan manusia. Setiap tahun, manusia dari berbagai suku dan negeri berkumpul di satu tempat. Ketika Nabi Muhammad diutus, risalah Islam lahir
di tengah lalu lintas manusia yang sangat ramai. Pesan tauhid tidak terkurung di satu bangsa, tetapi bergerak mengikuti langkah manusia. Inilah yang membedakan dakwah para nabi di Timur Tengah dengan wilayah terpencil lainnya. Bukan karena wilayah lain tidak penting, tetapi karena pesan ilahi harus menjangkau umat manusia seluas mungkin. Allah memilih tempat yang strategis agar kebenaran tidak terhenti di satu generasi. Dengan cara inilah risalah para nabi bertahan, menyebar, dan terus hidup hingga hari ini. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang sering muncul. Jika nabi banyak lahir di Timur Tengah, lalu bagaimana dengan wilayah lain seperti Asia Tenggara? Ketika membahas kenabian, banyak orang bertanya, lalu bagaimana dengan wilayah seperti Asia Tenggara? Wilayah ini jauh dari pusat kenabian di Timur Tengah, namun Islam justru tumbuh dengan sangat kuat. Jawabannya terletak pada perbedaan peran antara nabi dan penerus dakwah. Nabi diutus untuk meluruskan penyimpangan besar dan membangun fondasi tauhid. Sedangkan setelah risalah sempurna, tugas menyebarkan kebenaran dilanjutkan oleh manusia biasa. Islam masuk ke Nusantara bukan melalui penaklukan besar, tetapi melalui dakwah damai. Para pedagang muslim, ulama, dan wali menyebarkan Islam dengan akhlak dan teladan. Inilah sebabnya Islam di Asia Tenggara tumbuh tanpa kehadiran nabi baru. Karena Islam telah sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Setelah itu, Allah tidak lagi mengutus nabi, tetapi menguji manusia dengan tanggung jawab dakwah. Asia Tenggara menerima Islam pada fase penyebaran, bukan fase pembentukan. Itulah mengapa kita mengenal wali, ulama, dan dai. Bukan nabi, namun peran mereka tidak kalah mulia. Karena merekalah yang menjaga risalah agar tetap hidup di generasi setelahnya. Dan dari sinilah kita sampai pada satu pemahaman penting, bahwa kenabian bukan soal wilayah, tetapi soal kebutuhan umat manusia. Dari semua penjelasan sebelumnya, kita mulai memahami satu hal penting. Kenabian tidak ditentukan oleh wilayah, bangsa, atau ras tertentu, tetapi ditentukan oleh kebutuhan umat manusia pada zamannya. Ketika penyimpangan besar terjadi, maka peringatan besar pun diturunkan. Dan ketika penyimpangan itu berulang, maka nabi pun diutus berulang. Inilah yang terjadi di wilayah Timur Tengah sepanjang sejarah. Bukan karena wilayah itu istimewa secara ras, tetapi karena di sanalah pusat peradaban, kekuasaan, dan ujian manusia. Allah menurunkan wahyu di tempat yang dampaknya bisa dirasakan luas. Karena risalah bukan hanya untuk satu kaum, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan ketika risalah itu telah sempurna, tugas kenabian pun berakhir. Namun tugas dakwah justru dimulai. Setiap umat diberi peran sesuai zamannya. Dan disinilah posisi umat Islam hari ini. Bukan sebagai penerima nabi, tetapi sebagai penerus risalah. Sebagian orang kemudian bertanya, apakah ini berarti Allah tidak adil kepada wilayah lain? Mengapa nabi banyak lahir di satu wilayah, sementara wilayah lain tidak? Pertanyaan ini wajar, tetapi jawabannya harus dilihat dengan cara yang benar. Allah tidak menilai manusia berdasarkan tempat lahirnya. Allah menilai manusia berdasarkan iman dan amalnya. Setiap kaum mendapatkan peringatan sesuai dengan kondisi dan zamannya. Ada kaum yang diuji dengan banyak nabi, dan ada kaum
yang diuji dengan sedikit nabi, tetapi tanggung jawab dakwah yang besar. Keadilan Allah bukan soal jumlah nabi, melainkan soal kecukupan petunjuk. Dan Allah tidak pernah membiarkan satu kaum tanpa petunjuk. Petunjuk itu bisa datang melalui nabi, kitab, atau para pembawa risalah setelahnya. Karena itu, tidak ada satupun wilayah yang benar-benar ditinggalkan. Yang berbeda hanyalah cara Allah menguji setiap umat. Dan dari sini, kita sampai pada kesimpulan besar bahwa semua ini bukan kebetulan sejarah. Jika kita tarik seluruh benang merah dari awal hingga sekarang, satu hikmah besar mulai terlihat jelas. Banyaknya nabi di Timur Tengah bukanlah kebetulan sejarah. Ia adalah bagian dari rencana ilahi yang sangat terukur. Allah menurunkan risalah di pusat peradaban agar dampaknya menjalar ke seluruh umat manusia. Nabi diutus ke tempat yang paling keras ujiannya, ke tempat yang paling besar kesombongannya, dan ke tempat yang paling luas pengaruhnya. Karena ketika pusat berubah, maka pinggiran pun akan ikut berubah. Inilah strategi dakwah yang sering tidak kita sadari. Bukan strategi manusia, tetapi strategi Allah. Dan strategi itu terbukti berhasil. Hari ini, risalah para nabi telah sampai ke hampir seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah yang tidak pernah diutus nabi secara langsung, namun tetap menerima kebenaran melalui jalan yang Allah kehendaki. Dan dari sinilah muncul satu pertanyaan terakhir: apa peran kita hari ini dalam kelanjutan risalah itu? Setelah semua penjelasan ini, kita sampai pada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masa kenabian telah berakhir. Tidak akan ada nabi baru yang diutus ke bumi. Namun risalah para nabi tidak pernah berhenti. Ia berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan hari ini, risalah itu berada di tangan kita. Bukan sebagai nabi, andem, tetapi sebagai penjaga nilai, akhlak, dan kebenaran. Setiap ucapan, setiap perbuatan menjadi bagian dari dakwah. Dan setiap zaman memiliki ujiannya sendiri. Jika dahulu Nabi menghadapi raja dan tirani, hari ini kita menghadapi lupa, lalai, dan godaan dunia. Namun pesan yang dibawa tetap sama, bahwa kebenaran harus disampaikan meski pelan dan sederhana. Karena dari cahaya kecil itulah peradaban besar pernah lahir. Dan perjalanan risalah ini masih terus berlanjut. Dari awal penciptaan manusia hingga hari ini, satu hal tidak pernah berubah. Allah selalu memberi petunjuk kepada hamba-Nya, kadang melalui para nabi, dan kadang melalui manusia biasa yang menjaga risalah. Timur Tengah hanyalah titik awal sejarah kenabian. Namun, cahaya itu tidak pernah berhenti di sana. Ia terus berjalan, menembus waktu dan tempat, hingga akhirnya sampai kepada kita hari ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Nabi dilahirkan, tetapi apa yang kita lakukan setelah mengetahui kebenaran. Jika kisah ini memberi makna, simpan dan bagikan agar cahaya ini terus hidup, lentera dunia. Karena setiap cahaya selalu berawal dari sebuah kisah.